Saya melihat kalau misal 3 capres-cawapres ini cuma berfokus pada gimmick. Saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Pesta demokrasi ini jangan cuma dimaknai sebagai sebuah pesta, tapi sebagai sarana titik balik bangsa. Karena apa? 5 tahun memang waktu yang katakanlah cepat ya dalam suatu periode kepemimpinan. Cuman di situ ada banyak PR negara gitu. Ya. Dan saya rasa itu akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien ketika publik didiseminasi informasi secara halus, diintelektualisasikan. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana. jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masuk Oh, kata iya. jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Saya tidak mengatakan bahwa gimmick itu adalah hal yang salah. Betul. Tapi kalau berlebihan, saya rasa itu menjadi wujud eksploitasi kebodohan masyarakat. Artinya apa? Mohon maaf ini ya, capres-cawapres melihat bahwa masyarakat ini cuma dijajali dengan gimmick, ada udah puas gitu. Udah dapat mendulang suara yang banyak Besar. dan signifikan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya capres-cawapres ini dengan sengaja memanfaatkan kebodohan publik. Program kita sudah ada. Kalau saya coba lihat lebih dalam, program kita itu ada beberapa, ada Astacita, ada 8, kemudian ada yang 17 program prioritas, ada 8 yang quick win, istilahnya cepat. Itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar tapi gagasannya kecil. Ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. BEM UI dan UGM aksi di Jogja, minta paslon Pilpres stop obral gimmick. Kelompok BEM UI bergabung dengan kelompok BEM UGM dan lainnya dalam orasi dan pernyataan sikap pemuda Yogyakarta, mimbar kerakyatan, tahta untuk rakyat di Monumen Serangan Umum tanggal 1 Maret Kota Yogyakarta, Rabu petang. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang meminta 3 pasangan calon, paslon, peserta Pilpres 2024 berhenti merepresentasikan diri mereka masing-masing sebagai perwakilan anak muda. Stoplah gimmick-gimmick politik dengan menggunakan baju tertentu yang merepresentasikan generasi muda. Stoplah gimmick-gimmick politik dengan gestur-gestur tertentu yang mengatasnamakan generasi muda. Stoplah berpura-pura muda dengan main media sosial, kata Melki di depan Monumen Serangan Umum tanggal 1 Maret. Pasalnya, Melki menilai apa yang ditunjukkan para capres-cawapres lewat gagasan atau visi misi masing-masing sama sekali belum mewakili aspirasi anak muda. Enggak ada yang betul-betul muda, jualan anak muda doang, sindirnya. Menurutnya, dari lembaran visi misi para paslon yang tebalnya bukan main itu, cuma sedikit sekali gagasan yang mewakili suara anak muda. Kata kunci seperti muda, pelajar, mahasiswa, hingga beasiswa tak banyak ditemukan. Kita sudah mencoba untuk mencari, bahkan kurang dari 1/4 kata-kata yang mengidentifikasikan generasi muda itu hadir di visi misi mereka yang tebalnya luar biasa banyak itu, ujar Melki. Oleh karena itu, Melki dan kawan-kawan masih melihat para paslon Pilpres 2024 masih melakukan cara klasik mendekati pemilih dengan satu tujuan, meningkatkan elektabilitas masing-masing. Jangan berpura-pura muda, keluarkanlah gagasan-gagasan muda, pesan Melki. Senada, Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada,
UGM, Gilbran Muhammad Nur juga meminta 3 paslon untuk menyudahi gimmick atau klaim dekat dengan anak muda. Kami takut klaim-klaim bahwa kita mewakili anak muda, itu hanya sebatas klaim dan tidak menjadikan pemuda sebagai subjek, tapi justru sebagai objek. Tujuannya jelas, hanya untuk mencari suara, 50% lebih suara anak muda. Sedangkan jelas mereka melihat pemilih muda ini sebagai hal yang seksi, kata Gilbran. Dia menilai lucu ketika para politisi peserta pemilu 2024 memajang spanduk atau baliho bergambar foto masing-masing berpenampilan layaknya anak muda zaman sekarang. Pun demikian, dia menyindir sebuah baliho besar menampilkan gambar tokoh animasi Jepang, Naruto yang berpose jari tangan angka 2, tapi tak ada visi misi pemilu di dalamnya. Itu kan wujud bahwa, apakah sekosong itu politik kita? Enggak ada visi gagasan apapun di baliho itu. Gimik oke, tapi jangan lupa pada substansi. Jangan cuma fokus pada gimik, kita anak muda jengah dan jijik dengan ini, sindirnya. Selain Melki dan Gilbran, aksi itu juga diikuti sejumlah unsur organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Jogja dan sekitarnya seperti BEM UMI, LEM UII, SEMA Paramadina, dan lainnya. Puluhan peserta aksi yang hadir kompak mengenakan pakaian hitam sambil membawa jagung sebagai simbol berkabung atas matinya demokrasi Indonesia di tengah usia reformasi yang masih seumur jagung. Di tengah usia reformasi yang masih seumur jagung pula, masa aksi menyatakan telah menjadi saksi pengkhianatan terhadap rakyat yang dipertontonkan secara terang-terangan melalui serangkaian masalah kebangsaan seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan. Melalui putusan MK nomor 90/21/2023 tentang batas minimal usia cawapres pun membuka peluang bagi anak presiden untuk naik menjadi cawapres. Dan kemudian hal ini kami nilai sebagai bentuk pengangkangan konstitusi dan simbol utama daripada merajalelanya praktik politik dinasti di Indonesia, demikian bunyi orasi dan pernyataan sikap mereka. Mereka juga menyinggung kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan yang menjerat Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti dan menyebutnya sebagai sebuah bentuk pemberangusan demokrasi. Massa juga menyuarakan betapa hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Para peserta aksi beranggapan, sudah saatnya tahta dikembalikan pada rakyat untuk mencapai kesejahteraannya yang paripurna.